Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa setengah bulan ya, tanggal 16 di bulan Mei tahun 2020, dan kita akan berbincang tentang topik yang penting, yaitu masih terkait dengan COVID-19, wabah virus corona, tapi kita akan membincangkan masalah ekonominya. Pada kesempatan kali ini kita juga mengudara di YouTube, di kanal Radio Smart FM, di Facebook juga kita ada, Populi Center, juga di kanal Android Smart FM via Google Play. Audio streaming kita ada di radiosmartfm.com dan juga beberapa aplikasi lain. Kali ini kita akan berbincang tentang Satgas Ekonomi, sebuah usulan yang muncul dari para pelaku ekonomi khususnya kalau kita baca di beberapa media, dan ini terkait dengan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh kita semua, termasuk tentu pemerintah yang menjadi leading sektornya, terkait dengan jika corona ini berakhir pun, maka lanskap kehidupan dan juga termasuk ekonomi dalamnya akan berubah total. Kita belum tahu apa yang terjadi, tetapi nampaknya akan demikian. Dan untuk itu dibutuhkan sebuah perencanaan, sebuah upaya membayangkan apa yang terjadi sehingga mitigasi bisa dilakukan dan barangkali berbagai hal bisa dilakukan secara serempak. Nah, memang sudah ada satgas yang terkait dengan corona secara langsung yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Doni Monardo, tetapi ada yang mengusulkan bahwa sambil itu dikerjakan, tentu persiapan-persiapan ke arah pemulihan ekonomi yang setengah pingsan sekarang harus dilakukan. Bersama saya sudah ada 3 narasumber dari 4 yang akan bergabung. Pak Kris Kanter, seorang senior di Kadin, dari Dewan Penasihat Kadin, akan bergabung sedikit lagi karena beliau masih ada acara bersama sampai 9.30, tapi sudah bergabung bersama kita ekonom dari Bank Mandiri, Dr. Dendi Ramdhani. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Dendi. Ya, selamat pagi. Oke. Semoga sehat-sehat ya. Ya, alhamdulillah. Tidak terlalu ngantuk ya. Ya. Ada ini salah satu yang mengusulkan di HIPMI, Wakil Ketua Umum HIPMI Dr. Angga Wira. Selamat pagi Angga. Pagi Bang Ican, pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga bergabung bersama kita seorang jurnalis ekonomi yang merupakan pengamat, yang juga rajin mengamati ekonomi kita, Bung Hardi Hermawan. Selamat pagi Pak Hardi. Selamat pagi Bang Ican, selamat pagi semua viewer, listener. Apa kabar? Oh iya, ada viewers, ada listeners ya. Ya, teman-teman media yang sudah bergabung juga terima kasih banyak ya, sudah berpagi-pagi ria bergabung bersama kita untuk mendiskusikan topik serius ini. Saya ingin langsung lompat ke Mas Angga dulu sebagai pelaku yang saya deteksi merupakan salah satu pengusul perlunya ada semacam Satgas Ekonomi. Apa sebenarnya yang mau dikatakan oleh HIPMI? Ya, menurut kami ya memang situasi saat sekarang ini sangat-sangat kompleks ya Bang Ican ya. Kita belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya ya, krisis yang paling berat di tahun 98 dengan sekarang situasinya sangat berbeda ya. Sudah 2 bulan terakhir kita lihat dan kita amati memang pelaku ekonomi khususnya yang paling bawah UMKM ini sangat terdampak ya dengan situasi seperti ini. Di mana kita lihat juga pemerintah dalam hal ini walaupun kita juga percaya bahwa sangat serius, cuma memang ada beberapa hal yang kelihatannya masih gagap juga gitu Bang Ican terhadap memitigasi persoalan corona ini. Jadi kita melihat dari HIPMI sendiri ini kan perlu adanya suatu delivering hope gitu, harapan kepada masyarakat juga pelaku usaha. Nah, bukan hanya dalam konteks. Saya potong sedikit. Silakan. Selama ini bukannya sudah ada upaya dan kita lihat katakanlah bahkan dianggap Perpu nomor 1 tahun 2020 itu adalah Perpu ekonomi.
Iya, memang secara global sudah ada ya upaya-upaya yang ke arah sana. Cuman dalam pelaksanaan dan implementasinya di lapangan ya kami lihat interkoordinasi antara stakeholder juga masih belum terlihat cukup baik. Jadi mungkin harapan kami ya perlu ada entitas yang secara khusus menangani langkah-langkah dalam konteks penanganan ekonomi ini, Bang Ican. Kalau kita lihat misalnya contoh kasus yang konkret misalnya mengenai stabilitas harga misalnya sembako misalnya. Contohnya sekarang aja kondisinya belum terjadi sebagaimana yang kita harapkan gitu loh. Berarti kan ada hal-hal yang komunikasi yang tidak sinkron dalam pelaksanaan policy yang dirumuskan oleh pemerintah, Bang. Ya, kalau boleh kita lanjutkan dengan pertanyaan susulannya adalah seperti apa sih yang dirasakan oleh HIPMI gitu yang harus dilakukan pertama kali, karena kan tentu pelaku usaha juga berlapis-lapis gitu. Kan pelaku usahanya juga berlapis-lapis. Yang mana yang agenda yang perlu di yang paling bawah misalnya arahkan mengenai pelaku usaha UMKM. Sudah banyak misalnya inisiatif-inisiatif yang dilakukan pemerintah, tapi harapan saya sih sebenarnya bisa polisinya itu bisa mengarah yang lebih teknis itu untuk bagaimana bisa memberikan suatu insentif untuk menumbuhkan suatu iklim usaha intervensi gitu loh, Bang, mengenai bisnis di level bawah. Misalnya seperti contoh misalnya sederhana yang bisa dilakukan, ada pemberian bantuan sosial dalam konteks sembako. Nah ini kan sebenarnya bisa diarahkan delivering-nya itu dengan menggunakan pelaku usaha yang ada di bawah gitu loh, warung kecil dan lain sebagainya. Tapi yang kita rasakan malah intervensi itu dilakukan oleh korporasi-korporasi yang besar atau BUMN, BUMD, padahal sebenarnya yang harus disasar, harus dilakukan itu bagaimana menggunakan jejaring yang ada yang selama ini dengan situasi corona ini ya terimplikasi secara luas. Secara sederhananya itu yang sebenarnya kita harapkan, Bang. Sudah ada potret yang serius yang dilakukan oleh HIPMI terkait dengan apa yang disebut sebagai masalah di kalangan pengusaha. Tentu yang lebih spesifik lagi yang dalam naungan HIPMI yang sering disebutkan di mana-mana yang lebih banyak UMKM dan UKM-nya. Ya, kalau kita lihat kan secara potret ya yang terdampak apalagi UMKM ini kan terasa sekali, Bang, beda dengan krisis sebelumnya yang ada di krisis keuangan. Ini kan memang entitas usahanya berhenti gitu loh, tidak ada perputaran ekonomi karena PSBB dan lain sebagainya. Nah ini yang mungkin perlu ada insentif konkret, Bah, bukan hanya bagaimana misalnya pengurangan pajak dan lain sebagainya. Nah, itu jadi ini endingnya, padahal kan sekarang di hulunya yang perlu kita lakukan gitu. Oke, jadi yang Anda butuhkan adalah intervensi fiskal saja, perbankannya enggak ya? Ya, maksudnya gini, bukan hanya konteksnya intervensi fiskal atau misalnya pajak dan lain sebagainya, tapi yang terpenting bagaimana tadi, yang harapan kita sebenarnya ada intervensi kebijakan dalam konteks perputaran ekonomi di bawah gitu loh. Itu kan yang terpenting menurut kalau misalnya hanya bicara mengenai pajak itu endingnya gitu. Kalau kredit misalnya perbankan sih sudah ada polisi-polisi yang dilakukan, walaupun memang pada akhirnya pihak pengusaha yang harus melakukan komunikasi pada perbankan secara aktif juga mengenai restrukturisasi dan lain sebagainya, itu sudah ada kalau kita lihat, walaupun memang antar bank sangat-sangat bervariasi, apalagi bank-bank yang swasta misalnya memang masih sangat-sangat belum begitu luas untuk restrukturisasi tersebut, Bang. Oke. Dengan catatan-catatan yang diberikan tadi oleh Dr. Angga Wira, apakah sudah didiskusikan dan dikomunikasikan secara langsung dengan para, katakanlah mulai dengan para pembantu presiden di bidang ekonomi, kan ada Menko Perekonomian, ada menteri-menteri terkait? Ya, secara langsung sudah
sudah beberapa kali kan kita diajak komunikasi melalui webinar, melalui diskusi-diskusi ini udah kita sampaikan secara langsung, dan pernyataan-pernyataan kita juga di media sudah kita juga sampaikan secara aktif ya. Mungkin sederhana seperti yang kemarin kita sempat di awal itu, misalnya kita berusaha bagaimana tadi di sektor misalnya perhotelan, misalnya kita sebenarnya memberikan saran secara konkret bagaimana pelaku usaha hotel itu yang memang sekarang misalnya mati gitu kan, tidak ada income, itu bisa digunakan, dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menampung pasien-pasien atau orang-orang yang ODP misalnya. Nah itu kan sebenarnya insentifnya bisa langsung, nah yang punya di APBN atau APBD itu bisa langsung directly ke sana, dan usahanya bisa berjalan. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya yang harus dilakukan secara langsung. Jadi polisinya atau kebijakannya langsung mengarah kepada pelaku usaha, tinggal diidentifikasi per sektor seperti itu, Bang. Oke. Smart listener dan juga sahabat saudara serta siapapun Anda yang bisa menangkap kami bahkan di seluruh penjuru dunia, itu tadi suara Dr. Angga Wira. Beliau adalah Wakil Ketua Umum HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang kita deteksi atau kami deteksi, tim redaksi Perspektif Indonesia adalah salah satu pihak di antara beberapa pihak lain yang mengajukan usulan perlu adanya Satgas atau satuan tugas khusus menangani masalah ekonomi untuk mendampingi Satgas COVID-19 atau Satgas Corona yang sekarang sudah berlangsung, karena implikasi dari wabah ini tentu meluas dan yang terpukul secara keras ekonomi, tetapi ekonomi yang paling keras kena adalah yang pertama adalah ekonomi UMKM. Kita akan istirahat dan sudah bergabung Pak Kris Kanter, Dewan Penasihat Kadin. Terima kasih Pak Kris. Kita istirahat dulu dan pastikan smart listener dan juga sahabat Sonora serta viewers, kata Pak Hardi, kita juga punya viewers karena kita mengudara di platform Facebook dan YouTube live. Kita istirahat untuk beberapa pesan komersial dari studio Smart FM di Jakarta Barat. Ya, Smart listeners dan juga sahabat Sonora, kita kembali lagi dalam Perspektif Indonesia, dan tadi narasumber kita yang pertama adalah Dr. Angga Wira, Wakil Ketua Umum HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan kita lanjutkan lagi dengan topik kita, perlukah Satgas Ekonomi, dan setelah HIPMI kita ke kakaknya HIPMI nih, senior HIPMI, dan tentu sekarang adalah pengusaha yang bergabung dalam Kadin, Kamar Dagang dan Industri di Dewan Penasihat. Sudah di Kadin, Dewan Penasihat lagi, jadi ini semacam majelis syuronya nih. Pak Kris Kanter, sehat ya? Mikrofonnya. Alhamdulillah, sehat. Baik. Pak Kris, tadi teman dari HIPMI mengatakan perlunya dibentuk Satgas ini karena banyak hal yang mungkin tidak dirasakan, tidak bisa ditangani secara normal. Kalau kita menganggap ini tidak normal atau situasi darurat, tentu dibutuhkan pula langkah-langkah yang di atas normal. Nah, Kadin sendiri atau Anda sendiri melihatnya apakah itu usulan yang tepat, dan apakah sekarang ini memang dibutuhkan sesuatu yang jauh lebih cepat gitu? Ya, terima kasih. Saya mohon maaf baru join, teman-teman sekalian, pemirsa juga. Selamat pagi. Menanggapi tadi apa yang disampaikan Bung Ican, saya tentu sepenuhnya setuju ya. Bahkan kalau menurut saya, keadaan sekarang ini kan kita mengalami 3 masalah besar menurut saya. Masalah pertama tentu kesehatan. Ya, ini semua kaitannya akibat COVID-19 ini. Kedua itu ekonomi. Ketiga itu menurut saya bantuan sosial. Ya. Karena di sebelum COVID saja kita sudah mempunyai masalah dengan banyak rakyat kita yang membutuhkan bantuan sosial. Itu sebabnya pemerintah banyak sekali program-program itu. Kenapa saya menyebut ini? Bahkan beberapa teman yang lain berpikir even perlu lebih banyak lagi satgas-satgas. Tapi saya mau fokus di 3 ini. Pertama tentu yang seyogianya dengan dibentuknya BNPB,
itu penanganan langsung terutama aspek kesehatan. Aspek kesehatan ini bukan hal kecil ya, hal yang, dan ini kan mutlak buat umat manusia karena ini menyangkut hidup dan mati. Virus ini sendiri kita jelas-jelas harus maraton karena banyak sekali ahli-ahli, WHO sendiri sudah menyampaikan memperkirakan baru 2021, dan kalau yang saya mengikuti bahwa apabila hari ini vaksinnya ditemukan, kita seandainya hari ini ditemukan, butuh waktu lebih dari setahun untuk itu bisa serve the whole world. Karena dia menyangkut di produksinya dan juga bagaimana itu didistribusikan. Jadi ini jelas-jelas jangka waktunya lama. Sehingga ya saya memahami apa yang disampaikan Presiden Jokowi dengan berdamai dengan virus. Saya menerjemahkannya tentu oleh saya sendiri. Saya menerjemahkannya adalah bagaimana kita hidup selama kita belum mempunyai vaksin itu. Karena kalau vaksinnya ditemukan baru dan sudah didistribusikan, baru kita bisa mengkategorikan sudah aman. Selama itu belum, pola hidup ini jelas totally berubah. Tatanan hidup ini berubah karena ini tidak dalam jangka waktu pendek, sehingga tidak mungkin kita melakukan lockdown yang permanen sampai misalnya vaksin ditemukan dan sampai didistribusikan. Yang entah kapan, yang belum tahu kapan kan? Yang belum tahu kapan, sampai sekarang kan belum ketemu. Nah, kalau tadi saya bicara kesehatan, itu kan bagaimana kita menyiapkan syarat rumah sakit, penanganan peralatan medisnya, begitu juga tenaga-tenaga medis. Karena kalau kita mengikuti di banyak negara, jumlahnya itu tidak mungkin bisa dihandle oleh jumlah tenaga medis maupun peralatan medis, bahkan juga rumah sakit yang existing. Jadi itu harus ada penanganan karena hitungannya panjang sampai dia vaksinnya sudah didistribusikan. Ini kan bukan hal kecil, jadi itu jelas mesti ada satgasnya itu. Dan saya asumsikan ini sekarang kan BNPB. Nah, BNPB sendiri selama ini kalau kita lihat, meskipun kewenangannya jelas dan sudah bertindak dengan baik ya, dan juga cepat ya, tapi kita di media saja kita menemukan bagaimana conflicting statement, baik itu dari BNPB maupun dari kementerian. Seyogianya menurut saya karena Presiden itu sebabnya dia membentuk satuan tugas menunjuk kepala BNPB ini adalah karena ini harus dikoordinasikan. Tapi kalau kita lihat banyak kementerian bahkan masih mempunyai policy sendiri dan even mengumumkan ke masyarakat policy tersebut. Jadi kelihatannya walaupun ada satgas, birokrasi dan kewenangannya itu dilangkahi. Kalau saya mengasumsikan tentu ada saya yang mengatakan membaca. Ada yang mengatakan begini, Pak Kriskanter, mungkin yang salah adalah strukturnya. Waktu membuat satgas, selain ada pelaksana yang dipimpin oleh Letjen Doni Monardo dan timnya, tapi di atasnya ada juga yang namanya semacam komite pengarah atau dewan pengarah. Di situ ada menteri-menteri senior, Menko dan beberapa menteri terkait. Kan mestinya kan satgas itu Pak Doni sekarang seperti Pak Budi Gunawan, kepala BIN, laporannya langsung ke Presiden. Memang setahu saya kan itu waktu diumumkan kan begitu, bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, kembali lagi, jadi itu satu hal. Kedua, yang tadi saya bilang, perekonomian, karena bagaimana mungkin bangsa ini mau survive kalau kita dalam kondisi real lockdown sebagaimana apa yang dipersyaratkan oleh PSBB yang sudah keluar di beberapa provinsi, termasuk di dalamnya Jakarta, Jawa Barat. Jadi menurut Pak Kriskanter, walaupun kita berdebat panjang, sebenarnya de facto kita ini lockdown, minimal lockdown secara ekonomi. Tapi begini, ini yang menyedihkan kan begini. Kita ada PSBB, itu memang penanganan cepat yang diperlakukan sambil tes itu dilakukan secara massal.
yang sekarang sedang dikejar. Presiden menargetkan 10.000 per hari, baru tercapai sekitar 5.000. Nah, itu memang diperlukan. Tetapi dan akibat itu yang langsung terpukul memang adalah baik itu masyarakat yang selama ini bekerja maupun perekonomian, karena begitu banyaknya usaha-usaha yang harus ditutup by regulation. Tapi di dalam penanganan penyakitnya sendiri, saya kalau sekarang ini, coba aja deh, kemarin hari Jumat di jalan, itu nyaris sama seperti hari Selasa, Rabu. Ini Jakarta ini ya? Sebelum COVID, Jakarta. Saya ngomong Jakarta. Itu seperti normal. Waktu Steven sebelum... Anda justru takut? Karena ini jadi seperti normal? Justru ini masalah saya. Dunia usaha, perekonomian sudah terdampak, masyarakat sudah kena penyakit, peraturannya ada, tapi enforcementnya itu lemah sekali. Yang aneh, banyak sekali kantor-kantor itu digerebek ataupun didatangi. Bagus sekali. Kantor saya sendiri di Jakarta Pusat, kalau nggak salah 2 kali didatangi tim gabungan. Hanya periksa. Saya dengernya happy, karena artinya kita feel safe. Tapi beberapa ratus meter dari kantor saya, itu di pangkalan ojek aja 30 ada berkumpul. Berkumpul, nggak ada social distancing. Itu padahal Jakarta Pusat ya? Itu Jakarta Pusat ya? Iya. Nah, jadi kan kita sudah terdampak, tapi bahayanya tidak juga dihindari. Nah, balik lagi, jadi jelas Satgas untuk menangani perekonomian mutlak diperlukan. Karena sekarang ini yang dilakukan itu partial. Keuangan mengeluarkan kebijakan, bank-bank mengeluarkan kebijakan, kanan dan Pemda, pemerintah pusat, kementerian tertentu melakukan langkah-langkah, tapi tidak in general. Kalau yang di Amerika, karena saya ada keluarga di Amerika. Sebelum Anda lanjut Pak Kris, jadi yang saya mau bertanya, apakah yang dimaksud dengan Satgas ini agar tercipta semacam sense of emergency, sense of crisis di antara pemangku kepentingan bidang ekonomi gitu. Karena sekarang kan satu jalan sendiri, kedua seperti normal, dan masing-masing sektor itu menganggap sektornya paling penting sehingga tarik menarik gitu ya. Ya justru itu kan, kalau tadi Bung Ican menyebut sebagai sense, aneh kan kalau kita harus mengupayakan ada sense of emergency. Ini nih kalau perang kan kita sudah dibom ini. Ini kan sudah dibom. Ini kan seperti kalau lagi perang itu nggak ada yang keluar rumah, nggak ada yang kerja. Jadi saya 3 bulan, sudah 3 bulan. Saya sudah 3 bulan loh di rumah. Justru itu. Jadi perekonomian yang memang sama tadi seperti kesehatan, di mana si ketua Satgas itu langsung bertanggung jawab kepada presiden, dan dia harus menjadi center yang mengkoordinir semua. Tadi saya mau menceritakan, karena kebetulan saya di Amerika itu, teman-teman di sana itu menyampaikan mereka itu simple. Dia dapat sebulan 1.200 dengan bracket gaji di bawah angka tertentu. Semua, jadi dia langsung diberikan tanpa minta, tanpa proses, langsung dikreditkan $1.200 per bulan. Kalau kayak sekarang misalnya, itu bagus, menolong sekali Kementerian Keuangan, istilahnya menanggung PPh 21. Tapi untuk sektor tertentu, sementara kan yang kena ini semua sektor. Basically semua sektor. Very few sektor yang mendapat nilai tambah. Sedikit sekali. Jadi itu yang jelas-jelas harus ada. Dan kan kita tidak mungkin, bagaimana mungkin ekonomi ini stagnan berhenti untuk jangka waktu panjang. Saya setuju tadi, kalau saya memang nggak mendengar, tapi teman dari HIPMI yang menyampaikan bahwa diperlukan Satgas yang menangani perekonomian, jelas, karena ini kan aspeknya ini aspek besar yang mesti digerakkan, ini masif.
seluruh perekonomian. Karena kita memang menghadapi masalah besar, bukan masalah kecil. Dan jangka waktunya ini kan panjang. Ini kan bukan kita coba bertahan 2 bulan, coba bertahan 3 bulan. Ini panjang sekali masanya. Sebab sudah diketemukan vaksinnya pun, sudah beredar pun, kan ekonominya nggak langsung sembuh. Ini kan bukan seperti yang begitu vaksin dan sudah diedarkan langsung ekonominya sembuh, kan enggak. Dia perlu waktu kan untuk bangkit. Jadi panjang sekali. Dan apalagi ini negeri besar luas gitu ya. Iya, ya, apalagi itu. Dan yang ketiga menurut saya juga tidak kalah pentingnya. Karena ini yang menjadi faktor kalau saya melihat banyaknya kesimpang siuran kebijakan ataupun statement-statement menyangkut kapan lockdown akan dibuka. Kita melihat bersama-sama ada unofficial news viral mengenai rapat di koordinasi Menko Perekonomian, kemudian yang dilakukan Menteri Sosial, kemudian banyak pejabat lainnya. Saya merasa perlu ada satgas khusus, harus dipimpin seorang ketua yang juga sama seperti yang kesehatan maupun perekonomian bertanggung jawab langsung kepada presiden, yaitu mengenai bantuan sosial. Karena bantuan sosial ini luar biasa. Semua orang ini sudah tidak ada income. Masa mereka mesti dikasih pilihan tidak makan atau terjangkit? Iya. Tidak bisa dipilih itu. Nggak bisa dong. Itu kan bukan dipilih. Apalagi kalau kita bicara sekarang ini terjangkit itu risiko kematiannya tinggi. Ya. Ada banyak orang, makanya mungkin kita masih melihat dia menerabas semua peraturan karena ya pilihan dia ya kalau dia keluar terjangkit dia bisa sembuh bisa mati. Kalau bisa juga tidak terjangkit. Tapi kalau dia tidak keluar, dia tidak makan, dia mati juga. Iya. Matinya 100%. Ya lebih baik dia melanggar. Lebih baik dia berjuang. Bantuan sosial, iya, bantuan sosial ini luar biasa pentingnya karena masyarakat ini yang kena luar biasa banyak. Dan ini sekarang ini kalau kita lihat bantuan itu tumpang tindih dan jangan salah loh, itu efek psikologisnya itu jelek sekali loh. Kalau ada tetangga sama-sama menderita, yang satu dapat satu enggak, hanya karena data yang berbeda. Yeah. Karena sekarang pemerintah pusat ngasih bantuan. Bahkan yang disebut pemerintah pusat ada, kalau saya tidak salah, sendiri-sendiri. Ada yang melalui presiden, ada yang melalui menteri sosial, ada yang melalui kementerian lainnya, belum Pemda. Oke. Sesudah itu masih ada kabupaten kota. Jadi dia begitu simpang siurnya. Sementara rakyatnya itu malah yang justru harus mendapat tidak dapat. Jadi tiga ini kalau saya bilang mutlak diperlukan. Oke Pak Kris Kanter, terima kasih penjelasannya yang luar biasa, dalam dan luas. Kalau saya teman dekatnya Pak Presiden, saya bisikan Pak Kris mimpin Satgas. Tadi Bung Ican aja udah bilang, udah di Kadin katanya penasehat. Jadi dia dengan kata lain mau bilang tua banget orang ini. Oke. Beda sama teman saya yang dari HIPMI, itu jelas-jelas di bawah 40. Iya. Kalau umur kita iri tuh. Oke. Pak Kris dan juga Pak Angga serta Dr. Dendi Ramdhani serta Bu Hardi, kita istirahat dulu, dan para partisipan di acara kita yang bergabung di Zoom meeting maupun yang mendengarkan di Radio Sonora dan Smart FM, juga di YouTube serta Facebook, kita istirahat dulu untuk beberapa pesan sambil mendinginkan kepala saya udah panas, banyak sekali informasi yang diserap dari dua pembicara, Dr. Angga Wira dan Pak Kris Kanter. Saya masih menyimpan juga dua orang yang akan menyajikan data-data nanti, yaitu Pak Dendi Ramdhani dan Hardi Hermawan. Pastikan Anda masih bersama saya, Channel 5 dalam Perspektif Indonesia. Smart listeners serta para sahabat Sonora dan juga semua yang mendengarkan kami di jaringan radio di kedua radio tersebut, dan juga yang sudah stay tune di YouTube maupun Facebook dan audio streaming.
Kita kembali lagi dengan topik kita, yaitu perlukah Satgas Ekonomi. Dengan tegas tadi dua pelaku ekonomi kita, yaitu Pak Angga Wira, Wakil Ketua Umum HIPMI, dan juga Pak Kris Kanter, Dewan Nasihat Kadin, mengatakan sangat perlu. Jawaban yang crystal clear. Nah, untuk itu setelah mendengarkan dua pelaku tadi, kita coba ke para pengamat. Nah, dan jangan lupa kami semua dari rumah, jadi siaran dari rumah perspektif itu tentu saja. Saya mau ke Pak Dendi dulu. Pak Dendi Ramdhani, PhD, ini adalah seorang ekonom dari Bank Mandiri yang tentu melihat situasinya sudah sedemikian rupa, dan dengan peralatan ilmu dan juga jaringannya bisa membantu kita untuk mengetahui apa yang terjadi. Pak Dendi sudah mendengarkan tadi dari kedua pelaku kita ya. Ya, sudah. Pak, apa respon cepatnya sebelum saya mengajukan pertanyaan lanjut, Pak Dendi? Oke, mungkin begini, saya pikir sebelum kita bicara perlu Satgas atau tidak ya, saya pikir kita perlu mengidentifikasi dulu ya kerja-kerja atau tugas-tugas yang harus dilakukan menghadapi wabah virus corona ini ya. Karena memang dimanapun di dunia ini ya semua orang juga tergagap-gagap karena ini kan siklus yang bisa dibilang 100 tahun sekali ya. Berarti tidak ada seorang pun yang mengalami situasi yang mirip seperti ini. Unprecedented ya. Ya betul, ya saya pikir ya kerja-kerja apa yang perlu dilakukan gitu ya, baru kemudian kita bicara masalah pengorganisasian dan kemudian siapa yang mengerjakan. Nah sebetulnya kalau saya lihat sekilas ya, ya ini masalah klasik, sepertinya memang ada masalah koordinasi ya, antar instansi, antar kementerian, pusat, daerah gitu, terus juga kurang melibatkan stakeholder gitu ya, seperti tadi Pak Angga gitu yang kenapa nggak memberdayakan UMKM di daerah gitu ya. Jadi itu saya pikir memang masalah klasiknya koordinasi ya, dan saya juga ada tesis, mungkin ini juga karena ketidakpercayaan juga terhadap organisasi kepemerintahan atau birokrasi ya, dan ya bisa juga nih karena dianggap tidak mampu gitu ya, baru kemudian nanti kita bicara kalau memang masalah-masalah ini sudah dipetakan, baru dijawab apakah perlu Satgas atau tidak, karena ini masalah rumit gitu ya. Yang paling klasik bansos gitu ya, itu kan dari itu juga kita nggak pernah punya data yang tepat gitu ya, siapa sebetulnya target yang harus disasar. Kemudian juga ya tiap instansi punya program sendiri-sendiri gitu ya, koordinasinya nggak bagus gitu ya, komunikasinya harusnya karena kalau dibandingkan negara maju ya tentu mudah karena administrasi kedudukannya misalkan bagus gitu ya, terus pajak rapi gitu ya, ada single identity number kayak tadi Pak Kris Kanter ngasih contoh di US, orang dikasih income tambahan atau ada transfer langsung ke rekeningnya $1.200 ya, karena kan data income-nya ada, penduduknya. Jadi di kita kan nggak begitu ya, tantangannya lebih berat. Ya. Pak Dendi, ya. jadi yang disebut sebagai apa namanya? Yang disebut sebagai kebinekaan itu dipakai secara salah ya. Saat kita harus tunggal ika, dia pakai bineka, datanya bineka, program bineka gitu ya. Iya, betul. Paradoks. Oke, silakan lanjut. Ya, oleh karena itu ini mungkin saya pikir kalau dilihat dari yang dilakukan pemerintah ya, saya pikir ya secara umum kan ada 3 program ya yang sudah dituangkan di paket stimulus ketiga, di backup dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 ya. Kita ada alokasi buat anggaran kesehatan ya 75 triliun, terus social safety net 110, terus yang terkait dengan ekonomi ya ada kebijakan tax insentif, terus bantuan untuk UMKM 70 triliun, terus 150 triliun untuk pemulihan ekonomi.
Nah, jadi sebetulnya kalau saya lihat dari programnya itu sudah cukup komprehensif ya. Semua negara juga mirip ya. Pertama adalah alokasi untuk kesehatannya, yaitu didistribusikan dan dieksekusi ya di Satgas yang di bawah Pak Doni. Kemudian social safety net ya. Nah, ini memang yang tadi sangat rumit ya, karena data itu boleh dibilang berantakan gitu ya. Nah, sebetulnya kita punya pengalaman yang cukup bagus juga, karena saya juga dulu terlibat ya di krisis 98, mulai tahun 99 itu mulai ada social safety net juga. Dulu kan namanya jaring pengaman sosial ya. Ada JPS beras ya, JPS pendidikan, JPS kesehatan. Nah, itu saya pikir mekanismenya bagus ya. Sekarang juga sebetulnya ada ya. Sekarang kan kita dasarnya itu data terpadu kesehatan sosial, kesejahteraan sosial ya. Nah, cuma memang perlu diupdate. Nah, sebetulnya yang paling relevan itu ya dari RT, RW gitu ya, terus ke kelurahan atau desa. Jadi usulannya itu dari bawah, karena identifikasi orang miskin di Indonesia ini sulit, karena ya biasanya mereka kan terklaster ya, ada di satu pemukiman gitu, antar tetangganya itu tipis-tipis gitu. Nah, mungkin RT, RW itu yang lebih tahu. Terus data naik ke atas, jadi bottom up ya. Dari atas mungkin ada alokasi, tapi kan lihat data-data statistik dari. Jadi Anda ingin katakan sebaiknya kalau mau efektif harus bottom up datanya ya, bukan sebaliknya gitu ya. Betul. Kalau untuk identifikasi penerima bansos ya. Nah, itu yang saya pikir ya perlu diklarifikasi dari bawah gitu ya. Walaupun dari atas mungkin ada pagu atau alokasi, tapi kan global. Tapi ketika udah identifikasi orangnya tuh dari bawah. Terus juga kan kita ada masalah untuk yang baru miskin gitu ya. Misalkan yang pengangguran gitu kan. Di kita kan data tenaga kerjaan juga nggak bagus ya. Nah, ini mungkin dari dinas ketenaga kerjaan ya harusnya itu aktif juga gitu ya. Terus dari BPJS ketenaga kerjaan, mereka kan ada data-datanya. Nah, di kita memang ya ini masalah klasik yang memang harusnya ya ini lebih ke jangka panjang ya. Artinya kita bangun juga gitu ya. Kita harus perlu membangun struktur pelayanan ke masyarakat untuk bantuan sosial, karena kan orang miskin ada terus ya. Terus juga yang untuk pengangguran kita kan menuju ke sana ya, ada BPJS kesehatan. Kalau di negara maju karena semuanya sudah datanya bagus ya gampang aja eksekusinya. Pak Dendi, tadi Pak Kristanter memberi contoh Amerika. Saya juga tambahkan contoh. Ada teman saya di Inggris mengatakan bahwa sejak hari pertama mereka lockdown itu pemerintahnya mengambil alih 75% salary-nya, pengusahanya memberikan 25%. Artinya yang mau dikatakan dengan kebijakan itu bahwa pemerintah Inggris ingin pengusahanya itu atau perusahaan-perusahaan itu tetap ada, sehingga jika nanti selesai masalah mereka tidak berjalan pelan-pelan tapi langsung lari lagi. Jadi yang gimana? Ada contoh lain nggak selain? Tentu kalau itu dibilang nanti katanya itu negara maju. Gitu. Iya, di kita agak susah untuk eksekusinya karena ada sektor formal, ada sektor informal gitu ya. Terus database atau mungkin juga mereka gajinya cash gitu ya, nggak punya bank gitu ya. Terus juga kita nggak tahu itu semua kan sebetulnya biasanya basis datanya dari pajak ya. Kita kan orang terus juga data perpajakan kita juga kan ya masih manual ya, walaupun ada online tapi sebetulnya nggak terintegrasi. Itu sebetulnya problem jangka panjang yang saya pikir ya kita harus menuju ke sana untuk membuat satu sistem yang pendudukan yang data pendudukan yang bagus, terus terintegrasi dengan pajak, terus income atau pendapatan dan seterusnya. Cuma kan itu
jangka panjang ya. Nah, kalau dalam jangka pendek saya pikir ya beberapa. Tapi kalau saya boleh pertanyaan poin Anda adalah jika hal-hal mendasar ini belum kita perbaiki, mau satgas apapun juga akan berada di seperti perang. Kalau Pak Kris bilang kita sudah dibom nih. Jadi perang tapi kita tidak punya peta yang baik. Gimana mau perang? Ya, makanya pada akhirnya gerilya gitu ya. Perang gerilya, terus ditambah juga koordinasinya antar instansi pusat, daerah, antar kementerian itu nggak bagus gitu ya. Jangan-jangan ada yang sih ini lebih ke masalah koordinasi komunikasi dulu ya. Jangan-jangan nanti ada yang guyon begini. Sebelum semua satgas dibikin, satgas pertama adalah Satgas Integrasi dan Konsolidasi Data. Ya, saya pikir sih karena untuk membentuk satgas itu kan artinya kita membentuk organisasi baru ya. Terus juga ke bawah kita perlu infrastruktur sampai paling bawah gitu ya. Itu kan nggak mudah juga. Ya, sekarang saya pikir ya kita ada untuk ketenagakerjaan misalkan ya, kita punya Kementerian Ketenagakerjaan atau ada Bansos, ada Kementerian Sosial. Oke, Pak Dendi, mohon maaf. Ya. Sampai di Ketenagakerjaan kita istirahat dulu karena kita mau jurnal 9 sekaligus juga beri jeda kepada para pendengar dan pemirsa kita. Kita sudah jajali beberapa isu-isu yang padat merayap ini. Kita istirahat dulu ya. Jadi pastikan Smart Listeners dan sahabat saudara kita istirahat dulu, dan saya masih bersama 4 narasumber saya. Ada Pak Kris Kanter dari Kadin, ada Pak Angga Wira dari HIPMI, ada Pak Dendi Ramdhani seorang ekonom dari Bank Mandiri, dan juga ada Pak Hardi Hermawan seorang jurnalis ekonomi. Kita istirahat dulu, pastikan kami masih siaran dari rumah. Ya, Smart Listeners, kita gabung lagi dan kita akan segera lanjutkan dengan masih saya punya satu narasumber yang saya simpan, Pak Hardi, tetapi saya lanjutkan dulu sedikit dengan Pak Dendi. Halo Pak Dendi. Ya. Tak ada yang menarik, yaitu semacam ketidaksinkronan itu antara, kan kita semua percaya bahwa kita punya niat baik, tapi kan mengelola ini semua tentu niat baik adalah modal utama, tetapi detail pelaksanaan operasionalnya itu yang penting, dan pelembagaannya itu jauh lebih penting lagi, termasuk menaruh figur yang akan memimpin kelembagaannya itu. Ada komentar? Iya, saya pikir gini ya, ya mungkin pertanyaannya apakah kita masih percaya ya dengan birokrasi dan aparat pemerintahan gitu ya. Terus kedua, gimana evaluasi terhadap kapasitas mereka gitu ya. Kalau saya sih terus terang masih melihat ini adalah masalah koordinasi gitu ya antar instansi pusat, daerah, dan kemudian juga mungkin yang paling penting ya gimana bisa ada komunikasi yang tidak hanya di antara aparat pemerintah tapi juga stakeholder ya, seperti tadi ada dari HIPMI, Kadin gitu ya, pengusahanya juga terlibat, sehingga ada hal-hal yang mungkin belum ditangkap gitu ya oleh pengambil keputusan atau pemerintah gitu ya. Saya pikir sampai titik ini ya, kalau saya melihat ya mungkin perlu ada satu forum menjembatani stakeholder ini ya. Nah, kalau masalah eksekusi saya pikir ya kita gerakan aja birokrasi yang ada gitu ya, Dinas Ketenagakerjaan dari kementerian sampai kabupaten gitu kan. Mereka kan memang harusnya yang punya tugas ini gitu ya. Karena kalau ada satu lembaga baru, saya pikir mungkin nanti akan komplikasi kewenangan ya. Terus kedua juga kan membangun infrastruktur organisasi kan nggak bisa sehari dua hari gitu ya. Nah, oleh karena itu tapi task force kan bukan lembaga baru ya. Jadi justru semacam kegiatan yang lebih dipercepat gitu. Mungkin task force tapi mungkin bayangan saya ya itu lebih ke
koordinasi yang perlu dilakukan ya. Tapi eksekusi ya tetap di birokrasi itu. Paling nggak ada satu forum yang bisa menjembatani kepentingan dan aspirasi stakeholder gitu loh. Nah ini ya, yang saya pikir ya kita juga harus belajar, jangan sampai ya kita kan udah pengalaman kalau ada masalah, ada extraordinary organisasi, satgas atau apa tim yang sebetulnya itu udah ada organisasi atau kementerian atau aparat yang harusnya memang menjalankan itu ya, kita dorong aja itu, dan mereka kan sebetulnya sumber dayanya udah ada gitu ya. Nah ini nih yang saya pikir supaya ini juga jadi pembelajaran, karena mungkin kan kejadian kayak gini nggak hanya momen ini aja, ini mudah-mudahan. Jadi ini semacam leadership issue ya, katakanlah dalam bidang perekonomian gitu ya. Ya bisa jadi ya, tapi leadership bukan dalam arti personal ya, tapi juga di sini adalah tentu dalam fungsi-fungsi yang harus dikerjakan gitu ya, yang semacam dirijen. Ya, sama pengorganisasian kerja dari seluruh lini ini nih yang apa namanya yang perlu diperbaiki. Ini sebetulnya masalah klasik kita. Oke, Pak Dendi, coba saya ke teman Anda, Pak Hardi. Pak Hardi. Ya. Ya, sebenarnya apa yang menurut Anda sebagai jurnalis ekonomi yang bermasalah? Kita ini kan sebetulnya enggak. Kita ini sekarang tidak tahu apa yang terjadi. Astagfirullah, jangan gitu. Jadi kalau tadi Pak Kris lalu Dendi juga mengatakan kita sedang perang, nah kita tuh nggak sadar ini udah perang beneran. Kita pikir cuma masih tembak-tembakan aja, bercanda aja. Aduh, saya hampir ini sesak napas ya begitu disebut begitu. Jadi apa yang ingin Anda katakan gitu? Katakanlah kalau kita spesifik pada isu ekonomi, karena sekarang ini kan tentu isu virusnya sedang diurus. Ya. Ada PSBB, ada macam-macam istilahnya, OTG lah. PSBB lalu kemudian juga ada yang namanya kedaruratan kesehatan yang ditetapkan dan itu akan berakhir di sekitar akhir bulan ini. Kita nggak tahu akan seperti apa nantinya. Ada yang sadar nggak kalau itu masih berlaku kedaruratan kesehatan itu? Ya, PSBB diberlakukan, efektifkah? Nggak. Lalu kemudian juga kita menyelenggarakan bantuan sosial, ada sekitar 7-10 program dijalankan oleh Kementerian Sosial, dijalankan oleh Kementerian Kementerian Desa lewat dana desa, dijalankan oleh Kemenko Perekonomian lewat Prakerja, dijalankan oleh Kementerian SDM lewat subsidi listrik. Di Kementerian Sosial ada banyak dirjen yang terlibat. Ternyata datanya ya tumpang tindih itu juga. Jadi untuk datanya aja kita tidak mengenali juga gitu. Jadi bukan hanya saat mau pemilu kita rebutan data ya. Kalau pemilu masalahnya mungkin hanya pada bukan masalah sepele juga, tetapi sekarang masalahnya kan pada tadi kata Pak Kris Kanter, kan jangan sampai orang yang gara-gara soal data itu tentu teknis, tetangga sebelahnya nggak dapat, dia dapat, atau ada yang dapat 2 kali, dia yang tingkat 1 pun. Kemarin Agus Pambagio cerita kepada saya kalau tetangganya rumah sedemikian besar ada kolam renangnya masih termasuk dalam data bantuan sosial, dan dia marah ketika nggak dibagi. Ya itu sedemikian kisruh gitu loh soal data bantuan sosial yang terjadi itu. Saya setuju bahwa memang perlu pendekatan yang luar biasa karena situasi yang sekarang ini sangat luar biasa, bahkan mungkin dibanding tsunami Aceh. Ini mungkin bisa jadi lebih luar biasa. Tsunami Aceh mungkin hanya terjadi, bukan mengecilkan tragedi itu, tapi hanya terjadi sekitar 2 minggu atau 3 minggu sampai kemudian jenazah semuanya terangkat, lalu setelah itu kita bisa leluasa untuk membangun lagi. Yang kita alami kan mungkin bisa cukup lama. Dan ini belum selesai kan? Dan ini belum jauh sekali. Dari kacamata ekonomi yang masih jauh sekali. Dari kacamata ekonomi, saya yakin Pak Kris atau Dendi akan setuju dengan saya. Dari kaca ekonomi dan Pak Angga juga. Ketika Menteri Sri Mulyani mengatakan akan ada resesi, siap-siap ada resesi, kan setidaknya 2 kuartal kita akan negatif. Kalau udah seperti itu, setidak-tidaknya itu 2 kuartal. Dan setelahnya itu apakah kita akan lama di bawah atau cepat recover? Saya nggak yakin juga. 98 kita sampai 2004. KSSK yang gugus tugas sejaman itu kan KSSK itu 98 sampai 2004 itu kerja. Nah,
ini yang harus kita sadari bahwa ini situasi memang extraordinary. Jadi pendekatannya itu bukan pendekatan business as usual, ini harus pendekatan darurat. Tidak lagi pendekatan ala birokrasi kementerian, masuk akal kalau di sana diperlukan semacam gugus tugas. Karena itu juga selain juga bahwa ini bukan lagi pendekatan berdasarkan struktural, tapi lihat problemnya seperti apa. Langsung menusuk ke dalam masalahnya. Yang selama ini dijalankan kan tidak seperti itu. Masalahnya ada di mana, yang ditangani apa. Itu terlihat dari regulasi-regulasi yang sudah dirilis. Kan sebenarnya kita sebenarnya Pak Hardy bukannya tidak punya apa-apa. Kan selalu kita merasa informasi datang dari pemerintah seperti nggak ada uang dan segala macam. Atau akan terjadi defisit atau akan terjadi kekurangan pendapatan pada semester depan segala macam kan. We have to face it, kita harus hadapi itu kan. Jadi yang harus dilakukan bukan mengirimkan sinyal kekhawatiran. Kalau sudah pemerintah khawatir juga, bagaimana kita masyarakat? Jadi yang dilakukan adalah begini situasinya, kita mau baca ini, kita punya itu, mari kita tukar-tukar, kita yang namanya refocusing kayak namanya relokasi. Iya, betul. Bahwa kita bisa menyajikan persoalan dengan sejujur-jujurnya bahwa memang ini bisa sangat berbahaya, ya nggak masalah gitu. Hanya saja kita tidak perlu panik juga menghadapi soal itu. Tapi bukan berarti juga tidak ada jalan keluar. Nah, ini yang menjadi titik soal. Ketika pendekatan yang masih dilakukan oleh mereka yang ada di kementerian, maka itu pendekatannya masih kementerian. Kalau sudah seperti itu, biasanya ego sektoralnya muncul. Kalau ada ego sektoral, kalau udah ego sektoralnya muncul kan dia akan membela apa yang sudah jadi program dia. Ngapain capek-capek bikin? Kalau program dia dibela, artinya anggarannya pun akan dia bela. Jadi Anda setuju Pak Kris Kanter, kita ini kayak sudah dibom, sudah perang, ini harus berubah seluruh postur kita. Ya itu supaya sadar bahwa kita ini sudah perang. Oke. Ya, jadi artinya Anda mau katakan bahwa sekarang ini waktunya untuk menunjukkan sense dan tidak boleh lagi kita seperti dan mengirimkan pesan, yang paling penting mengirimkan pesan pada pelaku ekonomi, pada masyarakat umum bahwa kan kita semua tahu bahwa semua masalah di seluruh dunia masalah. Kita tidak mungkin minta bantuan kayak tetangga kita juga bermasalah. Jadi negara lain kita tidak bisa minta bantuan. Sekarang waktunya kita bisa kita minta bantuan, cuman rate-nya ya udah kan tinggi sekali. Kemarin aja kan kita paling tinggi 8%. Ya, jadi Anda yakin sebenarnya kita punya sesuatu yang kita harus konsolidasikan? Masih punya. Jadi gini, kalau Anda yang menjadi menteri, Bung Ihsan, Anda menjadi menteri, lalu Anda diminta untuk mengurusi semacam upaya darurat mengatasi persoalan ini, Anda jadi menteri, Anda dihadapkan pada keharusan untuk memangkas anggaran di kementerian Anda. Sedikit banyak Anda akan mengalami kesulitan karena Anda terlibat dari awal, dari mulai penyusunannya, penganggarannya, kajian tujuannya, sehingga ya ego sektoral muncul, Anda berusaha mempertahankan itu. Tapi kalau muncul Bung Dendi dari luar, pokoknya dia perlu budget segini dan apa yang bisa dipangkas dia bisa lakukan itu. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh pendekatan kementerian semacam sekarang. Untuk itulah dibutuhkan semacam satgas tadi ya. Nah, ya di sana yang menjadi pembuka jalannya. Iya, akan lebih dingin. Karena Pak Hardy ini jurnalis, saya mau pakai istilah ini untuk menutup sesi ini. Kita akan kembali lagi tentu karena saya akan juga memberikan kesempatan kepada Pak Kris yang akan duluan meninggalkan forum kita. Kalau di dalam media itu begini, kalau Pak Hardy yang bikin beritanya, yang boleh menyuntingnya saya. Karena kalau dia yang nyunting, dia merasa, waduh, capek-capek gua kumpulin ini bahan, masa seperti itu. Saya disuruh potong 2 paragraf misalnya, diserahkan kepada orang lain yang akan menjadi editor. Jadi dengan demikian, editor tadi tidak merasakan capeknya ngumpulin bahan, dia potong aja berdasarkan babat aja ya. Halaman dibutuhkan atau durasi. Meskipun itu analogi 2000-an ya, sekarang udah nggak berlaku. Iya. Kita kan wartawan jadul. Kita istirahat lagi untuk sampai menuju ke jam 11. Nanti setelah kuadran ke-5 kita akan juga mengundang beberapa teman yang hadir di sini. Ada beberapa tokoh. Saya lihat ada Pak Abidin Siregar, seorang pejabat senior dari Pernadim Kemenkes yang juga hadir. Ada beberapa teman pengusaha. Kita istirahat lagi. Setelah ini saya akan minta Pak Kris Kanter ya, karena beliau akan punya agenda berikutnya.
memang kalau Dewan Syuro itu memang punya banyak sekali jamaah. Kita istirahat untuk beberapa pesan komersial, setelah itu kita kembali lagi dalam Perspektif Indonesia, siaran dari rumah. Kembali lagi siaran dari rumah Perspektif Indonesia bersama saya Ican Lembah. Topiknya adalah perlukah Satgas Ekonomi bersama 4 narasumber, yaitu Pak Kris Kanter, Dewan Penasihat Kadin, ada Dr. Angga Wira, Wakil Ketua Umum HIPMI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, ada Dendi Ramdhani PhD, ekonom dari Bank Mandiri, dan juga Hardi Hermawan, seorang jurnalis ekonomi senior. Ada beberapa teman hadir di perbincangan Zoom meeting kita, baik yang menjadi jurnalis maupun pengusaha profesional. Terima kasih sudah bergabung. Nanti kalau ada waktu kita kasih kesempatan. Juga yang mendengarkan kami di berbagai platform, Facebook, YouTube, audio streaming, dan juga radio Smart FM di berbagai kota dan juga radio sonora. Saya mau ke Pak Kris dulu karena beliau ada tugas berikutnya. Pak Kris. Pak Kris Kanter. Ya. Artinya kalau begitu, isu antara apa yang kita bayangkan, apa yang kita niatkan dengan apa yang kita laksanakan ini kan ya harus segera didempetkan gitu. Problem utamanya kan itu. Dan tadi walaupun agak serem, Pak Hardi mengatakan sebenarnya kita itu nggak tahu kalau sudah perang, gawat betul itu. Silakan Pak Kris. Ya, itu tadi makanya apa yang disampaikan Bung Hardi tadi, saya tadi kan menggambarkannya bagaimana mungkin kita kalau sekarang masih harus fokus kepada membangkitkan sense of emergency, sementara kita sudah dibom. Ya, karena kan dampaknya memang sudah kena kemana-mana. Dan dari tadi kan selalu yang jadi masalah, baik itu problem karena koordinasi ataupun problem data. Tapi kalau kita ingat bahwa kita dalam situasi ini, Bung Ican aja yang biasanya nggak pernah di rumah keluyuran terus, sekarang ini kan sudah 3 bulan. Jadi kalau dari day one saja itu data dikumpulkan, dan saya setuju tadi dari bottom up, itu dari Pak Dendi ya? Ya dari Dendi, bagaimana mungkin itu sekarang datanya itu belum akurat. Nah, kedua kan ada hal-hal yang bisa cepat sekali dilakukan. Tadi saya sedikit menyinggung, mungkin saya kurang mengelaborasi mengenai keringanan PPh 21 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Itu bagus sekali insentif itu. Tetapi kan kita memberlakukan untuk sektor tertentu. Sekarang ini daruratnya kan darurat nasional, bahkan darurat dunia. Jadi harusnya semua dapat kecuali few sektor, karena sektor yang tidak kena itu sekarang kan hanya sedikit sekali sektornya. Jadi terbalik justru. Jadi terbalik. Harus terbalik, negatif listnya yang mesti dikeluarin. Bukan exceptional. Sama seperti kalau PMA itu kan ada negatif list. Ini negatif list yang tidak dapat karena mereka hanya sedikit. Yang lain itu dapat yang semua. Terdampak langsung maupun tidak langsung, bahkan yang tidak langsung pun berat. Sebab sekarang ini kalau di bahasa antar pengusaha, orang itu dibilang wah enak ya kalau dia sekarang drop dari 100%, sekarang income-nya 25%. Karena banyak sekali yang zero. Banyak sekali yang dia even cuma 10%. Jadi kalau kita cerita di antara teman-teman, kalau nyebut aja bahwa ya saya turun nih, sekarang saya revenue-nya cuma 25%. Wah, dibilang enak. Iya dong. Ini kan artinya keadaannya luar biasa darurat. Ada teman-teman saya yang bahkan 0 karena ya bisnis dia berdasarkan transportasi. Begitu justru itu transportasi, hotel, restoran, toko-toko. Makanya saya bilang yang dikeluarkan negatif list. Begitu juga tadi sudah disebut, ini sekarang keadaan karena ini darurat luar biasa hebat, perang. Presiden kita ini punya leverage yang luar biasa. Karena saya lihat DPR itu solid mendukung langkah-langkahnya. Kemarin kan buktinya perpunya cepat cepat langsung diketok, langsung jadi undang-undang. Begitu juga banyak langkah-langkah lainnya. Even teman-teman serikat pekerja saja mau dengar apa yang digariskan oleh presiden. Ini sangat bagus.
Jadi kalau saya bilang, sebagai modal sosial politik, modal yang luar biasa kuat, nggak gampang itu di negara yang sangat demokratis seperti kita ini. Jadi itu yang harus Presiden langsung tadi berapapun satgas yang dianggap diperlukan, tadi saya menyebut 3, dan juga dengan kepala daerah itu koordinasi secara kontinu supaya semua langkah-langkah itu secara terkoordinir, datang langsung dari atas, itu bisa langsung berlaku. Karena kita ini totally pola hidupnya sudah berubah. Dan harus berubah. Karena kalau kira-kira 1,5 tahun kita anggap saja segera ketemu vaksinnya, berarti masih kira-kira 1,5 tahun. Kemudian baru kita so-called bisa kembali ke normal. Bisa 2 tahun, bisa lebih, tergantung vaksinnya ketemu. Artinya kan polanya udah harus berubah. Dan rangkaian peraturan ataupun cara hidup yang harus diberlakukan kan totally berbeda. Misalnya, sekolah kan nggak bisa ditutup terus. Terus kalau dibuka, berapa persentage? Bagaimana modelnya? Restoran, toko, kan nggak mungkin. Jangan seperti kejadian seperti kemarin, airline. Memang saya setuju, sangat dibutuhkan, apalagi harus membawa peralatan medis, orang-orang yang harus bertugas, harus ada sarana transportasi. Tapi begitu Menteri Perhubungan mengeluarkan ketentuannya, airline itu flight-nya segitu banyaknya, sampai airport itu sampai totally padat. Dan seperti sudah mau lebaran besok ya. Iya, dan jangan salah loh, ini dalam keadaan kita lagi tinggi-tingginya orang yang terinfeksi. Dan ini kan akan lama. Jadi, dan salah satu kreativitas yang muncul, Pak Kris, beredarnya surat-surat tugas yang dijual. Iya, jadi muncullah segala macam yang aneh-aneh. Dan ini kan harus ada di semua lini. Jadi kembali luar biasa tugas yang harus ditangani oleh Presiden. Dan saya menganggap dia perlu dibantu dengan beberapa satgas. Yang dipimpin oleh ketua yang capable, bertanggung jawab langsung, dan bisa bersama-sama dengan kepala daerah, karena yang kita bahas ini kan banyak yang terasa di ibu kota ya, karena kebanyakan dari kita di ibu kota, tapi di daerah modelnya kan lain sama sekali. Challenges yang dihadapi luar biasa. Pak Kris, menurut pengalaman Anda sebagai pengusaha gitu, jadi dibutuhkan adalah seorang yang bukan hanya bisa memutuskan di dalam ruangan secara strategis, tetapi punya sense dengan lapangan gitu ya. Karena kalau enggak, sepertinya ini beres di konsep, tetapi tidak ada penciuman lapangan, interaksi dengan lapangan yang kuat, sehingga kalau tentara kan begitu tuh, walaupun dia rumuskan di dalam ruang rapat komando, tapi kan informasi lapangannya kuat kalau perang. Iya. Jadi itu kan bukan pekerjaan yang ringan, dan sekali lagi kita menghadapi pola hidup yang berbeda, kita menghadapi kedaruratan yang luar biasa hebat. Jadi nggak bisa ini ditangani dengan model-model prosedur ataupun langkah-langkah yang dalam keadaan normal. Ini sama sekali tidak normal. Ini ya saya setuju dengan Bung Hardi tadi. Ini situasinya perang gitu ya. Jadi kan kalau perang nggak mungkin penanganannya itu normal. Nggak bisa. Ini nggak bisa seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Kris Kanter. Terima kasih. Saya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah bersama-sama kita. Dan forum ini juga sangat bermanfaat dengan masukan-masukan dari Pak Kris. Terima kasih banyak. Selamat bertugas di acara selanjutnya. Sebelum ke Pak Angga dan juga Pak Hardi, Pak Dendi lagi, saya di sini melihat ada masukan di dalam chat room kita dari Pak Abidin Syah Siregar. Ini saya kenal beliau sebagai seorang pejabat senior yang dulu bertugas di Kementerian Kesehatan dan sekarang di BKKBN dan menulis banyak sekali risalah tentang COVID ini. Ada masukan beliau yang saya baca setuju dengan adanya Satgas Ekonomi. Pak Abidin Syah kalau ingin bergabung, saya beri waktu sedikit. Silakan Pak Abidin Syah, Dr. Abidin Syah Siregar. Halo, Pak Abidin. Oke, mungkin beliau lagi off. Pak Abidin. Oh, mungkin sudah keluar. Oke, silakan. Pak Angga ada tanggapan tentang ulasan dari Pak Hardi dan juga Pak Dendi tadi?
Ya, kalau kita amati kan Bang, memang intinya di sini adalah direction ya. Direction yang terus juga fungsi-fungsi koordinasi yang jelas, sehingga memang tidak tercipta kesimpang siuran gitu. Di samping tadi juga saya sepakat dengan Bang Hardy ya mengenai data pendukung itu yang harus clean and clear, yang selama ini memang selalu menjadi masalah. Tadi Pak Denny juga, Pak Angga, tadi Pak Denny juga menyebut tentang bottom up, sesuatu yang barangkali justru kita bottom up. Jadi datanya harus bottom up dong. Kalau sekarang ini kan kelihatannya ada tarik menarik pusat dan daerah gitu. Itu data sebetulnya secara undang-undang sejak 2014-2015 itu udah bottom up. Oke. Verifikasi, validasi datangnya dari tingkat bawah, kumpul di kabupaten ke atas. Nah, dari atas balik lagi ke kabupaten sebagai data penerima dan lain sebagainya. Nah, ketika balik lagi dari atas ke kabupaten, selalu saja ada masalah. Allahu Akbar. Dan udah dari bawah, dan kabupaten udah merasa dia udah bekerja yang benar. Data-data, ya, data ini kadang-kadang kan tergantung kepentingan juga Bang Ican. Jadi kalau soal bantuan, data kemiskinannya dibesarkan, tapi soal yang lain data kemiskinannya. Iya, daerah juga kadang-kadang begitu. Iya. Nah, hal-hal seperti ini saya pikir memang sudah menjadi kondisi real. Jadi yang terpenting tadi saya menyimak yang apa disampaikan senior saya Bang Chris Kanter, intinya memang harus ada suatu kolaborasi lah antar stakeholder. Jadi makanya kenapa juga HIPMI mengusulkan adanya task force yang memang fungsinya itu tidak seperti birokrasi gitu, tapi bisa benar-benar berjalan atau dengan cepat gitu. Jadi ini kan perlunya suatu eksekusi yang cepat dan bisa menyasar. Contoh misal di perbankan, ini banyak sekali keluhan-keluhan dari teman-teman HIPMI misalnya. Nah, kita juga di HIPMI sendiri membuat suatu layanan pengaduan untuk para anggota, dan kita misalnya PIC dari layanan itu langsung berkomunikasi gitu loh dengan pimpinan di kantor cabang, dengan pimpinan pusatnya. Jadi baru bisa kalau teman-teman di daerah hanya bertemu pimpinan cabang atau bertemu dengan misalnya unitnya yang pemberi kreditnya, mereka dicuekin aja gitu loh. Nah, ini kan hal-hal yang perlu intervensi secara cepat. Padahal gitu loh. Kita nggak bisa menunggu, karena saya sepakat tadi di Bang Abidin sampaikan bahwa ini akan berlangsung cukup lama. Kita nggak bisa bilang ini akhir tahun ini selesai. Saya nggak yakin ini akan berlangsung mungkin sampai tahun depan. Ini situasi seperti ini impact-nya akan sangat terasa bagi kita semua gitu. Ini anak-anak kita HIPMI, pengusaha pemula ini udah sangat-sangat kesulitan gitu loh. Kalau nggak cepat-cepat pemerintah memberikan suatu iklim yang kondusif, ini akan sangat sulit gitu. Tapi intinya direction yang clear lah. Tanpa ada suatu direction yang clear, kita juga bingung mau mengambil langkah apa gitu. Padahal sungguhnya kita terbuka sekarang ya. Misalnya di sektor kesehatan kita ketahui kita sangat ketergantungan terhadap alat-alat kesehatan dari luar, obat-obatan. Di sektor pangan gitu, bagaimana kita juga tergantung. Nah, sebenarnya ini momentum kita bisa identifikasi dan bisa membangun kemandirian di negara kita. Gitu Bang Ican. Ya, Pak Angga, kalau tadi misalnya disebutkan kita butuh, katakanlah kalau Anda kan sering bergaul dengan para pejabat, dengan pengambil keputusan, dibutuhkan kriteria seperti apa? Karena kan selesailah kita membahas bahwa ini harus dengan cara normal atau cara standar, karena kalau itu cara standar kita membantah fakta bahwa kita sudah perang gitu loh. Dan Satgas ini tadi Pak Chris Kanter menyebut ada 3 minimal. Jadi 1 kesehatan yang sudah bekerja, kedua ada ekonomi, ketiga sosial. Karena sosial sendiri kan sebenarnya kita punya banyak sekali aset gitu, aset sosial dan aset yang bisa kita pakai, katakanlah kesetiakawanan di kalangan pengusaha dan segala macam, kan itu dikumpulkan bisa menjadi sesuatu. Kalau mereka jalan sendiri kan mungkin terjadi misplaced gitu ya. Angga. Halo Pak Angga. Iya Bang. Iya Bang, gimana Bang? Sorry, nggak jelas ya. Oke, jadi kan tadi Pak Chris Kanter menyebut minimal ada 3 Satgas. 1 yang sudah berlangsung ini kesehatan,
tapi ada juga ekonomi dan sosial. Sosial itu kan untuk mengatasi masalah-masalah yang sekarang sudah timbul, dan sebenarnya kita tidak hanya mengandalkan pemerintah untuk soal ini. Kita punya banyak sekali aset sosial, baik itu lembaga-lembaga yang biasa mengelola disaster maupun CSR yang sekarang dan kerelawanan sosial juga berlangsung. Tapi kan kalau dia sporadis tidak menjadi sebuah kekuatan gitu loh. Iya Bang, jadi kan tinggal kan sekarang kita harus mencari orang-orang yang memang punya kompetensi dan memang punya pengalaman. Contoh misalnya kita butuh figur-figur seperti Pak JK misalnya yang sudah punya pengalaman dan bisa punya akselerasi, dan memang jadi saya sepakat oleh Bang Krisyanto harus juga ada satgas sosial, ekonomi, sekarang juga mengenai kesehatan. Nah, 3 poin tersebut yang memang harus saling interconnected, tapi memang harus dipimpin oleh skoci atau teamwork yang kuat seperti itu Bang, sehingga kita bisa lihat siapa-siapa yang saya rasa memenuhi kriteria tersebut gitu loh Bang. Oke. Itu tadi suara Dr. Angga Wira, Wakil Ketua Umum HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kita masih punya sesi terakhir, nanti saya akan menjumpai atau mengajukan pertanyaan kepada Dr. Dendi Ramdhani dan juga Bung Hardi Hermawan, serta juga sedikit dari Bung Angga Wira. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia. Kita masih punya satu sesi lagi, siaran dari rumah. Kita lanjutkan lagi Perspektif Indonesia kita, dan kita coba panggil Bang Bidin, Pak Bidin Siregar. Halo. Sorry. Selamat pagi, Bung Ican dan kawan-kawan. Ya, silakan. Ekonomi. Masih lengkap kita ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Setelah mendengarkan narasumber tadi apa komentarnya? Iya, jadi setelah saya mendengar dari narasumber, sebagian narasumber mengatakan bahwa sepertinya Satgas Ekonomi itu belum relevan. Sebagian meragukan dengan situasi politik yang sepertinya tidak memprioritaskan hal-hal yang lebih mendasar dan sebagainya, begitu ya. Nah, saya sekarang akan mencoba melihat dari aspek kesehatan. Bahwa tadi yang disebut oleh rekan-rekan dengan adanya bantuan tambahan APBN sebesar 405,1 triliun itu lebih diposisikan untuk jangka pendek. Karena dia mengambil dari APBN 2020 yang jumlahnya sekitar angka 40-50% dari anggaran yang digunakan di kementerian lembaga. Artinya hanya untuk 3 bulan ke depan paling bisa itu digunakan, gitu ya. Dan itu akan segera habis karena lebih kepada kebutuhan konsumtif dan kebutuhan perbekalan kesehatan yang permintaannya tinggi ya, sekitar angka 75 triliun pasti habis. Kemudian bantuan sosial safety net pasti habis. Karena kalau itu tidak habis itu ribut kan begitu. Tapi ada persoalan lain yang saya sudah tulis di chat. Persoalan kita akibat COVID ini akan berdampak pada satu generasi. Jadi bukan bicara bulan, bukan bicara tahun, tapi bicara generasi. Kenapa saya berani mengatakan generasi? Karena efek daripada virus COVID ini tidak sekedar sakit dan penyakit, tapi dia menghilangkan hari produktif. Sampai 14 hari bagi yang dicurigai, sampai 30 hari bagi yang terpapar. Bahkan bisa jadi lebih kalau dia ada second wave, third wave, begitu ya. Kalau cara kerja kita itu tidak profesional, mohon maaf seperti cara yang dilakukan sekarang oleh pendapat para pembicara tadi itu, trennya itu kayak tidak profesional, sehingga sewaktu-waktu ini akan datang dan muncul lagi, datang lagi, muncul lagi. Lepas pandemik menjadi endemik. Kalau sudah endemik, wah itu suka-suka virusnya aja. Kapan dia teringat, main lagi. Jadi repot kayak demam berdarah. Ada saya baca di beberapa publikasi internasional, ini takutkan malah menjadi endemik ya. Iya, itu dia. Kalau endemik itu seperti demam berdarah jadinya. Jadi dia cuma TikTok terus dia. Cuma yang repot itu dia itu menghabiskan hari produksi kita karena kita akan dikurung, dikarantina, diisolasi. Nah, orang-orang yang terpapar ini umumnya adalah orang-orang dengan mobilitas yang tinggi. Tentu mereka umumnya sebagian besar bisnismen yang kalau mereka terpapar itu akan membangkrutkan diikuti dengan PHK yang besar. Nah, sekarang kita sampai kepada mengapa perlu Satgas Ekonomi. Saya berani mengatakan begini, contoh ya. Angka kelahiran diduga unwanted
pregnancy, yaitu kehamilan yang tidak diinginkan, itu akan terjadi selama masa kegiatan di rumah saja selama 5 bulan yang sudah berjalan, tambah beberapa bulan ke depan ya. Ini akan menaikkan yang rata-rata angka kelahiran selama ini 5 juta per tahun yang cukup membebani kebutuhan konsumsi negara, itu akan bisa meningkat sampai di atas 100-200%. Jadi bukan tidak mungkin kelahiran tahun 2001 itu sudah menunggu angka 15 juta. Apa sudah dihitung oleh para ekonom? Kan begitu. Dengan kebutuhan. Dan itu bicara satu generasi. Kalau mereka tidak diperhatikan, mereka akan menjadi baby boom, tetapi menjadi problem besar bagi negara. Karena sekarang pertumbuhan kita kan nggak bisa lewat angka 5. Ini malah tarik ke bawah. Itu yang pertama. Nah, yang menarik lagi ke bawah nanti dari aspek pembiayaan adalah efek daripada orang dirumahkan sekian bulan, ya, itu menyebabkan orang Indonesia ini, kalau saya ambil dari angka kesakitan jemaah haji, saya kan pernah jadi komisioner pengawas haji ya, itu yang berangkat 200.000 sekitar 70% itu resiko tinggi. Mereka itu orang mampu. Siapa yang pergi haji itu orang mampu. Jadi itu level tengah ke atas. Artinya grup level tengah ke atas Indonesia itu kelompok berisiko tinggi kesehatan. Nah, ketika di rumah saja, itu kebutuhan konsultasi dokternya tidak terjadi. Ya kan? Ketercukupan obat juga terganggu. Jangan-jangan sebagian putus obat, ya, tidak nyambung. Efeknya terjadi penurunan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara massal. Nah, untuk menaikkan ini lagi itu tidak gampang. Maka angka kesakitan besok akan makin tinggi, beban BPJS akan makin besar, defisit anggarannya meledak. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa ada kelompok masyarakat yang tidak berdaya di rumah-rumah kita, yaitu kelompok usia di atas 50-60 tahun yang namanya lansia. Itu sekarang jumlahnya antara 15 ke 20 juta. Indonesia sedang menuju 20 tahun ke depan sudah aging population yang akan membebani ekonomi. Karena itu poinnya, kalau dilihat dari situasi ini, sekalipun kita menggunakan kacamata kesehatan, tapi dampak ekonominya sangat amat berat. Kalau tidak ada strategi ekonomi yang tepat dan benar, dan didesain dengan cara yang tepat, ini bisa membangkrutkan semua cita-cita kita. Begitu, Bung Ican. Baik, terima kasih banyak Pak Abidin Syah Siregar. Dr. Abidin Syah Siregar ini adalah pernah menjadi eselon 1 di Kementerian Kesehatan, ahli kesehatan masyarakat, dan sekarang di BKKBN. Ya, sehingga tadi isu-isunya kita bisa. Kita ke Pak Dandi. Pak Dendi. Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih Bang Bidin ya. Pak Dendi, bagaimana komentar Anda? Iya, saya pikir memang ini situasi yang sangat sulit ya. Pertama kita nggak tahu ini akan berakhir kapan. Ya. Kalau secara alamiah nggak tahu, mungkin kalau tadi betul jadi endemi ya ini akan bertahun-tahun. Mungkin nunggu evolusi dari ketahanan tubuh kita. Mungkin kalau ada vaksin baru ini lebih bisa dianggap tertangani gitu ya. Iya, seperti polio. Dan memang ini akibatnya di penanganan ekonomi pun jadi tidak mudah gitu ya. Saya pikir nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga orang tergagap-gagap. Tapi memang dari yang diusahakan kan sebetulnya kalau untuk di ekonomi itu selain tadi ada bantuan untuk yang miskin atau kehilangan pekerjaan ya sehingga mereka bisa bertahan. Kedua adalah yang tidak kalah penting ya dunia usaha gitu ya. Dunia usaha gimana mereka bisa tetap survive gitu ya kalau nanti recover. Yang ditolong itu kan pada prinsipnya sekarang likuiditasnya ya. Mereka revenue turun tapi cost harus jalan. Dan itu pada akhirnya selain mereka melakukan efisiensi ya ada bantuan dari pemerintah, pemotongan bunga gitu ya, penundaan cicilan utang dan seterusnya, atau juga keringanan pajak. Dan memang ini agak dilematis nih kalau ini jadi terlalu panjang gitu ya. Misalkan sampai akhir tahun ini belum ada tanda-tanda membaik. Nah ini yang kita khawatirkan karena dari dana yang ada pastinya kurang gitu ya. Dan kalau masalah likuiditas kemudian kelamaan ini bisa jadi masalah solvabilitas, artinya bisa bangkrut perusahaannya. Dan ini ya tentu harus dipikirkan gimana untuk bisa bertahan terus nanti siap recover gitu ya.
Saya pikir dari perbankan mungkin tadi ya Pak Angga, ini memang kalau di internal ya Bank sangat memikirkan ya nasabah atau debitur yang terdampak ini, karena yang dilakukan ya pasti restrukturisasi utang-utangnya ya, dipanjangin gitu ya tenornya sehingga cicilan lebih rendah, atau ada moratorium dulu ya nggak bayar atau bunganya diturunin dan seterusnya. Nah itu dari pemerintah juga kan ada subsidi bunga ya, terus ada buat UMKM, ada dana talangan ya untuk cicilan dan seterusnya. Saya pikir sekarang sih udah mulai, karena kan sebetulnya kepastian hukum dari Perpunya kan baru minggu lalu ya diketuk di DPR. Saya pikir secara legal udah bisa jalan gitu loh. Mungkin itu juga yang menjadi hambatan kenapa agak telat. Saya pikir ya situasinya memang extraordinary ya. Ya selain berdoa ya tentu kita mengharapkan vaksin ya dari teman-teman yang meneliti di farmasi atau kedokteran. Ya selain itu saya pikir agak susah karena semuanya ini uncertain. Itu aja. Iya. Oke. Terima kasih Dr. Dendi Ramdhani. Pak Hardi, saya beri Anda kehormatan doa penutup. Oke, silakan Ustaz Hardi. Gugus tugas ekonomi itu saya pikir merupakan keharusan dari pembentukan 5 gugus tugas. Seharusnya ada 5 gugus tugas. Jadi pemerintahan Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi, Pak Kris Kanter ya. Pemerintahan Pak Jokowi ini adalah pemerintahan darurat Republik Indonesia. Seperti Pak Syafruddin Prawira Negara dulu. 5 ini meliputi 1 kesehatan, 2 ekonomi, ketiga bansos dan ketahanan pangan, keempat keamanan ketertiban, transportasi dan logistik, penegakan disiplin, kemasyarakatan, pendidikan, agama, budaya. Ini semuanya harus dilakukan dengan pendekatan yang extraordinary. Jadi 1 dari 5. Nah, sekarang Satgas Ekonomi apa saja misalnya? Yang pertama tentu saja jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka menengahnya itu tentu kita akan berbeda benar dalam 2-3 tahun ke depan itu akan seperti apa pola perekonomian. Orang yang bekerja, berekonomi dengan mengandalkan kerumunan itu banyak sekali di Indonesia, dan itu harus benar-benar kita pikirkan supaya mereka tetap aman bisa bekerja. Lalu yang berikutnya yang jangka pendek tadi dikatakan mengenai restrukturisasi dan lain sebagainya. Ini seharusnya Satgas ini juga bisa memberikan payung hukum, aturan, keleluasaan kepada debitur untuk mengajukan inisiatif restrukturisasi terhadap para krediturnya yang bisa lebih saling memberi martabat. Kreditur itu tidak cuma perbankan. Teman saya pengusaha kaos, dia minjemnya ke Bandar Kain gitu. Lalu gimana antara mereka ini? Kalau kan dua-duanya hancur, ekonomi karyawannya hancur semua. Pariwisata ada 13 juta pekerja dan lain sebagainya. Seluruh dunia rata-rata di dunia ini menghabiskan 10% dari PDB-nya untuk pemulihan. Dan kalau Indonesia itu artinya harusnya di 1.600 triliun. Sekarang kita cuma 400. Itu biarpun itu cuma tahap awal. Tapi paling nggak dalam tahap awal ini kita butuhnya 10%. Itu kalau kita lihat rata-rata negara-negara lain. Kita negara dengan tingkat kemiskinan yang seperti kita itu berarti harus perlu effort lagi. Bank Indonesia sekarang masih terlihat tidak seolah-olah ini krisis. Dia masih agak QE-nya ditawar-tawar seolah-olah di masa normal. Nah, itu yang kayak gitu Satgas bisa mengatasi hal-hal yang biasanya menjadi hambatan psikologis sektoral selama ini. Oke. Jadi inti yang tadi disampaikan sejak siaran ini kita buka adalah satu, walaupun agak tertawai oleh Pak Kris Kanter, sense of emergency. Ini sudah dibom gitu loh. Pak Hardi mengatakan kita ini tidak tahu kalau kita sudah perang. Pak Dendi mengatakan darurat, pemerintah darurat. Dan kalau tidak datanya dari bottom up, maka sekarang ini berseliweran sengketa data. Dan kalau sengketa data, ngambil keputusannya bagaimana? Saya membayangkan para ekonom kalau bekerja dengan data yang morat-marit kan susah juga ambil keputusan. Bias kemana-mana, nggak robust. Pak Angga bilang ya pokoknya sekarang ini kami punya anggota-anggota itu udah pingsan sehingga dibutuhkan
sebuah dirijen besar yang bisa mengelola situasi ini agar sekarang kita melakukan apa dan setelah ini katakanlah kita berdoa lebih cepat selesai. Dan ada orang yang mengatakan dengan lebih maju, Juni katanya, kata seorang pollster itu. Nah, kita lihatlah apa yang akan terjadi. Namun pesan utamanya adalah bahwa dibutuhkan sebuah gerak cepat, sehingga Satgas ini Pak Kris mengatakan 3, Pak Hardy mengatakan 5, tapi yang dibutuhkan adalah beberapa hal yang disampaikan secara mendasar oleh teman-teman tadi. Ekonom kita Pak Dendi mengatakan datanya harus dari bottom up dong. Kalau nggak kan salah potret nanti. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah hadir dan juga para jurnalis yang memantau kita sejak tadi, yang masih bertahan maupun yang sudah left, narasumber-narasumber dan juga teman-teman pengusaha profesional yang sudah bergabung. Kami siaran dari rumah. Siaran ini bisa dipantau lewat beberapa platform, baik di Facebook, YouTube, dan juga audio streaming di Google Play serta di Apple Store. Kita akan coba satu pekan lagi, tentu saja dengan berita lebih baik. Saya Chan Lembah, sampai jumpa. Telah Anda simak Perspektif